datang para sahabat Guru Iki. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membuatkan sebuah tutorial tentang pembuatan website pembelajaran yang gratis tentunya. Karena di masa pandemi saya kira pembelajaran menjadi harus tetap dilakukan secara inovatif dan menyenangkan. Salah satu cara membuat pembelajaran itu menyenangkan, ini salah satunya saja gitu. Mungkin memberikan tampilan yang menyenangkan juga kepada siswa. Memberikan tampilan yang menyenangkan itu salah satunya bisa diraih dengan cara pembuatan website pembelajaran. Jadi ketika mereka hendak belajar satu pelajaran tertentu, mereka harus mengakses website tertentu juga, sehingga siswa bisa belajar di website tersebut nantinya. Dan website itu dibuat secara gratis oleh guru yang mau membuatnya tentunya. Dan tentu saja tutorial ini dipersembahkan oleh Pak Guru Iki. Baik teman-teman, jadi supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung saja kepada persiapan apa yang harus kita lakukan dan langkahnya bagaimana gitu ya. Yang pertama seperti biasa, bahwa hal yang harus kita persiapkan untuk membuat sebuah website gratis itu adalah email Google gitu ya. Jadi Google ini luar biasa menyediakan sesuatu yang gratis untuk pendidikan, untuk dunia pendidikan. Bahkan untuk dunia usaha pun bisa menggunakan ini sebenarnya gitu ya. Tapi saya mencontohkan website pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran. Oke, jadi persiapan yang pertama, kita harus memiliki sebuah email Google. Ini syaratnya. Ini hal yang harus kita siapkan. Kalau sudah punya, ya gampang gitu ya. Tinggal kita buka email kita, buka drive kita, kemudian ayo kita membuat website berbasis Google atau yang lebih dikenal dengan G Site, Google Sites. Nah, kalau kita sudah punya email, sudah membukanya, kemudian sudah kita buka drive, kemudian tinggal kita buat website baru yang berbasis Google tersebut gitu ya. Adapun cara memperoleh email, membuat email gitu ya, mengakses drive itu sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Silahkan ditonton saja. Kita fokus kali ini pada pembuatan website Google-nya. Oke, untuk mengakses sites Google itu, Google website itu, kita setelah membuka drive harus mengklik. Nah, ini ada banyak cara sebenarnya ya. Salah satunya adalah mengklik tombol plus gitu ya. Ada icon plus di pojok kanan atas gitu ya. Atau tulisannya baru biasanya, atau new kalau bahasa Inggrisnya. Tinggal klik itu, kemudian kita cari mana Google Site. Atau langkah yang kedua, pada kolom file drive kita klik kanan ya, di kolom kosongnya. Nanti kita contohkan ya, tapi ini sekedar pendahuluan dulu. Kemudian kita pilih juga, cari juga Google Site-nya. Dan langkah yang ketiga, kita bisa langsung mengakses URL-nya ya. Kita langsung ketikkan saja alamatnya gitu ya, yaitu sites.google.com. Oke, atau buka alamat site-nya langsung gitu ya. Setelah kita buka, maka kita disediakan sebuah website yang siap didesain, yang siap disusun, diberikan tampilan oleh pemikiran masing-masing guru tentunya. Karena sekali lagi kita akan membuat website pembelajaran ya. Dan silahkan didesain sesuai dengan kesenangan Bapak Ibu sebenarnya gitu ya. Jadi silahkan didesain sesuai dengan selera. Oke, kita langsung praktek saja ya, supaya mungkin lebih jelas bagaimana cara membuatnya. Nah, kita contohkan, kita buka sebuah browser kita, boleh Google Chrome, boleh juga Mozilla Firefox atau Internet Explorer gitu ya, bebas ya. Nah, namun kali ini atau Opera gitu ya, ada banyak browser sebenarnya.
Saya contohkan pakai Google Chrome saja. Nah, ini contoh website yang sudah jadi nih. Ya, jadi kita buat website sendiri untuk pembelajaran kita isi kontennya apa, materi kita apa gitu ya. Kalau ada videonya silahkan ditampilkan video, kalau tidak ada tidak jadi masalah. Sehingga nanti ada menu-menunya ini apa pentingnya nantilah kita bahas ya. Kita fokus kali ini kepada pembuatan websitenya saja. Kita tutup dulu. Oke. Cara membuatnya seperti kami jelaskan tadi, kita harus punya email ya. Login ke email kita dulu. Nah, ini sudah ada email saya, jadi saya tidak perlu login. Sekali lagi, cara masuk ke email dan drive itu sudah dijelaskan ya. Di email sudah ada, kita masuk ke drive saja langsung. Oke, ini drive saya. Nah, cara membuat website Google itu ada 3 tadi ya, saya tampilkan ya. Yang pertama kita klik baru atau plus nih, icon plus yang ini ya. Kita klik, kemudian kita cari Google Site. Bukan slide ya. Kalau ini slide atau PowerPoint gitu ya. Tapi Google Site. Nah, ini Google Site ya. Bisa klik ini, kita contohkan. Kalau kita klik itu, maka akan masuk ke halaman seperti ini ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita klik di bagian kosong dari drive saya ini drive saya ya. Ini isinya nih. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita klik lainnya Google Site ini ya. Sama ya. Oke. Atau setelah kita masuk email kita tentunya sekali lagi. Kemudian saya klik saja langsung site sites ya, sites.google.com. Kita lihat, wah kosong ya, tampilannya seperti ini kosong. Kita buat, misalkan saya mau buat baru, klik plus yang ini. Ya sama ujungnya ya, jadi lewat manapun boleh ya. Bapak Ibu lebih familiar dengan yang mana silahkan. Nah, ketika kita sudah membuka site google.com itu atau kita buka halaman webnya, ini web kita sudah jadi sebenarnya, cuma ya nggak ada isinya ya percuma. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menentukan dulu halaman kita ini, website kita ini tentang apa ya. Jadi ini website apa gitu ya. Misalkan ya, tapi ini bebas ya, ini kreativitas kita saja gitu ya. Website web belajar IPS Matsalta 7. Nah, misalkan ya, web belajar IPS. Nah, ini bisa disesuaikan nih. Kalau ke pinggiran nih digeser sedikit boleh, tapi tidak bisa diperbesar perkecil nanti ya, karena ini sudah ditentukan besarnya oleh Google ya. Ya, kita nikmati saja keterbatasannya, kita nikmati karena kita sekali lagi sudah mendapatkan ini dengan cara gratis. Supaya lebih enak mungkin kita bold ya. Di sini ada beberapa pengaturan. Kita bisa buat dia besar sekali dengan mengklik judul ini yang paling besar, atau lebih kecil sedikit menjadi judul ya, atau subjudul lebih kecil lagi, atau kecil banget gitu ya. Tapi kalau judul utama tentu kita pilih judul yang paling atas ya. Kemudian kita bold saja hurufnya ya. Oke, sudah selesai. Nama website kita sudah jadi satu, nama tampilannya lah ini ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ingin memberikan nama website ini, kalau ini nama apa ya istilahnya ya, halaman mukanya nih, nama halaman mukanya, nama halaman pertamanya web belajar IPS Matsalta 7, karena saya ngajar di Matsalta misalkan ya. Apa itu Matsalta? Bagi yang tidak tahu ya mohon maaf ya, tidak apa-apa ya, ini singkatan nama madrasah saya nih. Kemudian kita kasih nama website kita biar mudah dikenal gitu ya. Oh, ada nih websitenya guru bahasa, guru IPS, guru matematika, ini namanya. Kita kasih nama di sini ya. Kita
Kita kasih nama misalkan web IPS 7 ya, bebas. Sekali lagi ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi ketika teman-teman mau menggantinya menjadi apa saja silahkan. Oke, dua hal sudah jadi. Nama website kita yang kita akan lebih mudah mengenalnya, dan nama tampilan ketika orang pertama kali akan membuka website kita. Oke. Yang ketiga, yang setelah ada nama ini ya, kita sebut saja ini yang pertama, nama-nama yang dua ini. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bisa kita tambahkan logo di sini ya. Klik tambah logo di sini. Di bagian yang ini kita tambah logo. Nah, di sini ada dua nih, ya. Ada logo. Nah, yang perhatikan, ada favicon. Logo ini adalah hal yang tampil. Kalau kita contohkan misalkan ya Facebook ya. Facebook facebook.com. Oh, Facebook saya nih. Ini adalah logo Facebook nih. Logonya di sini nih. Yang ini namanya favicon ya. Yang kecil di atas ini. Nah, jadi kita bisa desain logo kita apa dan favicon kita apa gitu ya. Misalkan saya mau mendesain logo saya adalah gambar dari apa ya, dan enggak ya gambar yang bagus ya, picture, cari ya, ini bebas sih ya, cari sendiri ya. Mau ngambil dari Google bisa, kita pakai ini aja lah yang ada ya. Kita contohkan, saya pakai gambar ini aja. Jenis file, oh tidak didukung. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau tidak didukung ya tinggal cari gambar yang lain. PNG. Oke. Nah, sudah ada nih ikonnya. Nah, di sini kan muncul dia nih. Ya. Jadi nanti diganti juga silahkan. Untuk favicon-nya kita bisa mengupload gambar juga. Misal nih gambar gunting. Ya. Saya mau pakai atau gambar komputer ini di sinilah ya. Kemudian saya ingin mengganti gambar logo saya tadi gitu ya. Logo ini saya hapus di sini ya. Saya upload ulang. Saya pakai yang ini aja dah. Gambar digital. Oke, sudah ya. Ini kelihatan ya. Ini favicon. Ini gambar kita, logo kita gitu ya. Kita coba lihat hasilnya dengan cara mengklik preview yang ini ya, pratinjau. Kita klik klik kiri ya, klik kiri maka dikasih tinjauan. Ini ada logo kita sudah jadi. Namun di sini belum ada ya faviconnya karena kita belum publish ya. Ini ada tampilan laptop, ada tampilan tablet, HP besar gitu ya, tab, ada HP normal ya, Android ya. Kita coba. Nah, kalau dia dari Android nanti begini nih tampilannya. Kalau dilihat dari tab atau HP besar gitu ya. Saya lebih suka menyebutnya HP besar. Tab itu begini tampilannya. Kalau dari komputer ya begini, atau laptop begini tampilannya. Oke. Kita keluar saja dulu. Yang jelas sudah ada judulnya ya. Nah, selanjutnya ketika saya tidak suka dengan gambar di belakang tulisan IPS ini enggak seru sekali nih gitu ya. Kita bisa mengubah gambarnya ya. Atau saya perkenalkan dulu beberapa menunya ya. Yang pertama ini jenis header. Header ini mau pakai spanduk, mau pakai spanduk besar, mau hanya gambar saja isinya, mau hanya tulisan. Kita contohkan nih. Kalau tulisan ya tulisan aja, enggak ada gambarnya. Kalau spanduk ya ada gambarnya gitu ya. Spanduk besar nanti gambarnya lebih besar. Spanduk biasa aja lah ya. Sampul ini gambar doang isinya nanti. Oke. Kemudian untuk mengubah gambar ini, gambar garis-garis yang di belakang ini, garis gelap ini, kita bisa ubah gambar. Klik ubah gambar ini. Dan ada dua pilihan, upload dan pilih gambar. Kalau pilih gambar ini yang sudah disediakan oleh Google tentunya. Kita coba pilih gambar. Nah, disediakan nih ya. Kita tinggal pilih mau pilih apa gitu ya. Kalau klik lainnya disediakan lagi tambahan gitu ya. Kita contohkan saja pakai gambar papan tulis ini misalnya. Pilih.
ini masih disesuaikan ya, sedang disesuaikan agar terlihat tulisan yang ini jelas. Masih belum bagus nih, boleh diganti lagi gitu ya. Kita ganti lagi dengan logo ini, misal guru matematika ya. Ini tampilannya. Oke, disesuaikan dulu. Iya. Ya boleh, bebas ya. Nanti pilih sendiri, boleh belajar sendiri. Atau saya sedikit jelaskan menunya. Di sini galeri, tinggal pilih ya. Atau inilah. Ntar dulu ya, kita ganti lagi sekali. Oke, kayaknya saya lebih suka ada kesepian. Oke, lanjut. Selain kita pilih-pilih gambar yang ada di sini, kita bisa tambahkan URL. URL ini maksudnya link gambar ya. Tapi nanti hati-hati, ada URL yang ada hak ciptanya, nggak boleh dipakai sembarangan ya, nggak usah lah ini ya. Atau pakai URL file Anda yang kita buat sendiri di Facebook, di PowerPoint gitu ya. Atau mau cari di Google silahkan gitu ya. Misalkan saya cari ayam. Nah, saya mau cari, saya jadikan ayam ini sebagai ikonnya. Nah, ini kan bisa gitu ya. Atau kita punya gambar yang kita buat sendiri, misal di sini saya buat gambar yang inilah ya. Ini saya screenshot saja. Ini contoh saja biar cepat ya. Saya udah buat nih gambar. Saya simpan gambar ini screenshot 3. Namanya ya screenshot 3 ya. Kita coba. Nah, screenshot 3 tadi ya. Hasil gambar sendiri kita sini ya. Kita upload ya. Kita upload, tadi ada di screenshot 3. Oke, musik ya. Screenshot 3, mana screenshot 3 ini? Nah, ini pun bisa ya. Bebas sebenarnya ya. Mau pilih logo pakai yang mana saja. Kita pakai ayam saja dia, kayaknya asik rupanya. Oke, pejantan tangguh. Udah jadi ya gambar depannya. Kemudian saya jelaskan sedikit menu-menu yang ada di sampingnya. Menu yang ada di sini ini adalah untuk mendesain tampilan dari website kita. Yang pertama itu ada kotak teks, namanya juga kotak teks. Berarti kalau kita klik, dia akan menyediakan kita kolom untuk mengetik sebuah teks. Nah, ini kan ada kotak teks ya. Ini web untuk kita belajar. Ini contoh saja ya. Kalau mau dibawa ke tengah, kita di sini ada beberapa panduannya ya, ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Kita bold, teksnya dibesarin, misalkan. Kalau ini judul paling besar, ini mungkin judul yang agak kecil. Di bold. Oke. Udah, ini untuk teks ya. Kalau untuk gambar, upload misalnya. Saya upload yang ini, gambar sembarang saja. Nah, ya. Kalau mau memasukkan gambar bisa gunakan yang ini ya. Mohon saya hapus saja ini. Oke. Karena tidak terlalu penting saya kira gambar dalam pembelajaran ya. Mungkin video nanti yang penting. Nah, kemudian ada sematkan. Kalau kita klik sematkan, ini nanti ada permintaan dengan URL atau dengan sematkan kode. Apa maksudnya ini? Ini adalah untuk memasukkan sebuah link tontonan misalnya, atau link gambar juga bisa sih, tapi biasanya kan kita ngasih anak-anak tuh materi YouTube gitu ya. Misalkan peta buta. Saya masih ingat dulu ketika saya diajar peta buta ya. Wih, ibu gurunya cantik. Saya enggak tertarik. Saya pakai soal yang ini aja, yang berhijab dan berkartun ya. Misal ini ya. Ini adalah sebuah pembelajaran tentang peta gitu ya. Ini misal saja ya. Saya mau mengcopy video pembelajaran ini agar dipelajari oleh siswa saya. Itu bisa dengan cara klik kanan, kemudian salin URL. Ya. Jadi tinggal saya klik sematkan. Ini ada URL ya tulisannya ya. Saya paste di sini. Tunggu sebentar. Dibaca, oke, sisipkan. Klik sisipkan. Akan muncul video itu di sini. Ya. Nah, penjelasannya di sini bagaimana? Kita coba tambahkan teks, bisa enggak ya?
teks, kita geser ini ke samping sini, bisa enggak? Oke, enggak bisa ternyata ya. Atau yang ini kita geser ke sini, dan yang ini kita naikkan ke atas. Oh, bisa, tuh kan? Jadi kreativitas kita sebenarnya ya, dicoba-coba saja gitu ya. Jadi intinya ini untuk menyematkan teks, menambahkan teks gitu ya. Ini untuk menambahkan sebuah video kah atau apa gitu ya. Misal di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang video ini. Silahkan Ananda simak penjelasan. Misalkan ini adalah video pembelajaran yang kita buat sendiri ya. Penjelasan ibu guru, karena ibu-ibu ya. Ibu guru. Silahkan Anda simak penjelasan ibu guru pada video di samping semoga bisa menambah pemahaman kalian mengenai peta buta. Ini misal saja ya, bukan cinta aja yang buta ya, peta juga buta ternyata ya. Ini kalau mau ditambahkan ke bawah ya boleh ya, maksudnya tulisannya diperpanjang lagi gitu ya, silahkan ya, bebas ya. Namun saya contohkan sedikit saja. Ini kita untuk mengenal menu-menunya saja ya. Ini diperkecil tampilannya bisa ya. Ini bisa sih ini digeser ke sini tapi jelek nanti tampilannya ya. Biasakan kalau memperkecil itu dari pojoknya. Ini ditarik ke atas. Oke. Nah. Ya. Ini digeser ya. Nah, bebas sebenarnya ya. Jadi silahkan ditambahkan sendiri penjelasannya. Oke. Nah, dari Drive saya tidak jelaskan ya, karena di video sebelumnya juga ada tentang bagaimana menyematkan file-file yang ada di Drive ya. Nanti Bapak Ibu pelajari di video yang lain. Oke, itu menu yang untuk menambahkan sesuatu. Namun ada juga yang otomatis nih. Jadi kita tidak perlu buat ini gitu ya. Tidak perlu mengklik smart kan tadi gitu ya. Kita disediakan yang sudah jadi begininya. Ini ada di bawahnya nih. Istilahnya tata letak. Kita coba, kita klik yang ini. Nah, sudah disediakan deh. Malah ini lebih lengkap. Di sini ada tempat klik judul, di sini ada klik penjelasan. Ya. Kita contohkan lagi. Misalkan kita cari videonya Pak Guru Iki misalkan ya. Pak Guru Iki. Yang mana ya? Nah, inilah misalkan ya. Tentang berbagi file ya. Kita klik kanan, salin URL-nya. Kita lihat. Kita pause dulu, ribut Pak Guru Iki nih. Nah, di sini kita bisa menambahkan video yang tadi sama kayak ini ya. Video peta buta ini ya. Kita klik plusnya ini, kemudian kita klik YouTube. Karena kita ngambil dari YouTube. Ya. Apa yang mau diupload nih, penelusuran video atau pernah diupload ya, kita pastekan aja di sini linknya, cari. Nah, kita mau deh langsung pilih. Oke ya, ini kan sama, kita coba lihat nih, sama kan. Nah, di sini kita bisa tulis judulnya, bisa beda dengan judul yang di YouTube ya, bebas kita ya. Cara perpendek link. Nah, pada video ini misalkan Pak Guru ya, Pak Guru akan menjelaskan cara memperpendek, nah dan seterusnya lah ya. Silahkan ditulis di sini deskripsinya, deskripsi dari video ini atau deskripsi dari judul ini, cara perpendek link. Coba kasih gambaran sedikit dong, gitu di sini ya. Jadi ini lebih kompleks lah ya, lebih lengkap daripada tadi kita buat sendiri, gitu ya. Jadi kita hapus ini, misalkan. Kalau mau menghapus ini ada di sini ya. Klik hapus, hilang deh. Oke. Nah, ini sudah jadi. Selain yang modelnya begini, kita juga disediakan nih kalau ingin menampilkan dua video. Ya. Misalkan di bawah nih, saya klik yang ini. Nah, tampil dua di samping. Namun tidak hanya video sebenarnya yang kita bisa tampilkan ya. Kita bisa menampilkan materi, misal
Misalkan nih, saya klik plus, tapi syaratnya materi yang ingin kita tampilkan itu harus sudah masuk ke dalam Google Drive. Ini saya contohkan nih, ada Google Drive ya. Ini materi, anggap saja ini materi ya, materi yang sudah saya ketikkan, atau yang ini gitu ya. Nah, ini PowerPoint bentuknya, ini dokumen ya. Nah, ketika kita ingin menyisipkan sebuah materi di dalam website yang kita buat itu, kita bisa ya, tidak hanya video, sekali lagi ya, kita klik ini, kemudian klik dari drive. Nah, dari drive kita itu tentang puisi. Oke, ada materinya nih. Ada PDF, ada PowerPoint juga. Kita coba saja ya, insert yang PowerPoint. Oke, masuk deh PowerPoint ya. Ini sebenarnya sama nanti dengan ini ya, ini jadi jelas kan deh. Oke, atau yang ini kita bisa masukkan PDF enggak ya? Misalkan nih bingung atau ragu, coba aja dari drive, kita coba materi PDF. Mana yang PDF? Nah, ini PDF ya, insert. Bisa enggak ya? Oh, kebaca kan? Nanti kita lihat rupa tampilannya ya. Jadi kita bisa membuat sebuah tampilan yang lebih menarik untuk pembelajaran bagi siswa. Jangan lupa sekali lagi, dengan mengklik ini kita disediakan tampilan yang lebih lengkap ya. Kita bisa taruh, kita bisa berikan judul di sini, judul, nah, judul materi. Nah, ini saya ketik judul materi, nanti judul materinya apa? Kalau puisi ya tulis materi tentang puisi. Kalau dia materi tentang dinasti Abbasiyah, materi dinasti Abbasiyah, dan seterusnya. Kemudian sekali lagi jangan lupa kasih penjelasan singkat di sini untuk para siswa kita, gitu ya. Jadi supaya kita bisa memberikan kejelasan kepada siswa kita. Jadi mereka tidak bingung materi puisi apa emang isinya gitu ya. Jadi usahakan biasakan menuliskan deskripsi sedikit di sini gitu ya. Jadi silakan tulis judulnya apa, judul materi, kemudian apa deskripsinya, deskripsi materi. Singkat saja kalau yang di sini ya, karena nanti untuk lengkapnya mereka bisa membacanya di sini ya. Oke, sudah ya. Saya kira itu tata letak. Ini ada tampilannya begini juga, ini tanpa teks ya. Nah, jadi usahakan yang begini ini video saja isinya ya. Tapi sebenarnya boleh ya, boleh yang bentuk PowerPoint boleh, yang berbentuk PDF juga boleh, karena bisa dibaca langsung ya. Atau yang bentuknya 3 begini, tergantung kebutuhan sebenarnya, tergantung menurut Bapak Ibu bagusnya ini ditaruh 2, 3 atau 4 atau bagaimana gitu ya. Oke, tampilan depan sudah jadi. Kita coba publikasi websitenya sekarang ya. Nih, satu tampilan sudah jadi. Untuk mempublikasinya atau agar bisa diakses oleh banyak orang, maka kita harus mengklik publikasikan ya. Klik sekali. Nah, di sini kita dikasih tahu nih. Nanti ini link yang bisa dibagikan kepada siswa. Apakah kita mau menggantinya atau tidak? Kalau saya mau menggantinya, boleh saja. Karena judul ini, alamat website ini, atau link ini, ujung dari link ini, dia mengambil dari sini nih. Ya, dari nama website kita nih. Website IPS 7. Tapi kalau saya mau ganti, biar mudah diakses oleh siswa, boleh. Ya. Misalkan, saya namanya misalkan Iki gitu ya. Akan saya tulis ini Pak Guru Iki atau IPS underscore, atau enggak usah yang susah-susah ya, IPS 7. Apa alamatnya sudah digunakan? Ini sudah ada orang lain yang menggunakan ya, alamat IPS 7. Mat Salta. Mat Salta 7 IPS.
Biar mudah diingat saja, Mat Salta 7 IPS, kelas 7 IPS-nya ya. IPS 1 2 3 terserah ya. Bebas kita kasih nama di sini. Tapi ini tidak akan berubah tentunya ya. Ini hanya alamat untuk mengakses website kita yang ini nih. Kita coba ya, copy ya. Kita klik, tahan di blok sampai sini, klik kanan, copy. Tapi sebelum di copy ya, publikasikan dulu ya, karena belum selesai tadi ya. Publikasikan. Nah, kalau sudah pernah dipublikasikan, maka kita bisa melihatnya. Misalkan kita buka tab baru, klik di sini, klik kanan, paste. Ini ya tadi ya, https /google.com/Mat Salta 7 IPS. Ya, kenapa kita harus mencari ini yang mudah? Supaya siswa mudah mengingatnya, atau kita juga sebagai guru mudah mengingatnya. Saya misalkan buang nih, aduh apa alamatnya ya? Nah, saya cukup ingat yang ujungnya saja, Mat Salta 7 IPS, karena yang depan ini sama untuk semua website ya. Nggak usah HTTPS, susah ya. Kita mulai dari site-nya saja ya, sites.google.com/view, artinya melihat gitu ya. Saya mau lihat apa? Saya mau lihat website Mat Salta 7 IPS saya. Mat Salta 7 IPS, enter. Nah, ini dia tampilannya. Oke. Ini bisa dibaca loh ya, PDF yang tadi kita simpan ya. Nah, tinggal geser-geser, siswa bisa membacanya. Yang PowerPoint juga siswa bisa membacanya. Oke. Bagaimana kalau siswa mau mendownloadnya? Ya tinggal mereka klik ini saja nanti ya. Nah, kemudian di-download ya. Tapi besok kita jelaskan itu ya. Nah, tapi yang jelas website kita sudah jadi. Dan ini salah satu cara agar siswa tidak melihat link lain di YouTube selain materi pembelajarannya. Kalau ini adalah materi pembelajarannya, kalau mereka mengklik ini, ya mereka hanya akan menonton ini saja. Ya. Kita kembali lagi dengan Pak Guru Riki. Nah, tidak ada link-link lain ini ya. Sebelum kita mulai, Jadi fokus kepada materi ini saja. share. Kita pause. Pak Guru Iki ini ribut ya. Oke, udah jadi websitenya satu ya. Saya kira itu dulu ya. Sedikit lah tambahannya. Kalau mau mendesain ini antara ini dengan ini, kok nggak ada bedanya gitu ya. Ini putih gitu ya. Ini kita bisa kasih warna ya. Di mana kita kasih warna? Ini ada menu palette ya, palet ya, atau piringan tinta untuk ngelukis gitu ya. Ini juga begitu, nanti dikasih palette boleh gitu ya. Saya contohkan palette. Mau yang sudah disediakan oleh Google boleh pilih ya. Penekanan 1. Nah, sudah berubah sedikit warnanya. Ini dengan yang ini berbeda ya. Atau saya mau pilih yang lain, klik lagi palette-nya. Penekanan 2. Penekanan 2 biasanya lebih gelap, lebih jelas perbedaannya antara yang ini dengan yang ini di bawahnya ya. Dan tergantung tema nantinya ya. Nanti kita lihat di sini ya. Nanti kita explore lagi menu yang lain. Ini kita menu depannya saja dulu ya. Atau ini juga kita mau kasih tema penekanan. Supaya beda dengan yang di bawah yang ini ya. Atau saya mau agar ini menggunakan tema tersendiri, bisa diupload warnanya ya. Atau kita pilih misalnya, kita pilih yang ini misal ya, maka belakangnya akan tampil tema. Oke, jadi siswa tidak monoton ya, tapi tentu menghabiskan kuota ya. Nah, jadi usahakan yang warna biasa aja lah ya, yang sederhana. Ini juga mau dikasih gambar boleh. Nah, gambar yang sederhana sekali lagi supaya siswa tidak kesusahan juga. Oh, ini tidak jelas jadinya gitu tulisan gitu kan. Jadi pandai-pandai memilih. Walaupun nanti Google akan memudahkan kita agar kita bisa melihat dengan jelas website kita. Ini akan diubah warnanya. Jadi Google yang menyesuaikannya ya. Intinya Google sudah tahu kita butuh tulisan yang bisa dilihat oleh viewer kita gitu ya. Kalau mau dikasih warna, misalnya bagaimana caranya? Biar warna aja lah, nggak usah pakai gambar. Boleh ya. Kita pilih kayak tadi ya, kita telusuri di Google ya. Pilih aja warna di sini, warna apa? Misalkan pink. Nah, ini sudah disediakan warna-warnanya ya. Saya mau pakai satu warna saja misal.
ping dah ya. Kok tadi ping sekarang begini? Nah, ada pertanyaan mungkin. Bisa kita kembalikan ke ping yang sesungguhnya. Tinggal kita klik tanda bintang di sini. Nah, ping yang sesuai tadi. Ya. Oke, saya kira itu desain awal untuk sebuah website. Saya cukupkan sampai di sini dulu tutorialnya. Untuk lanjutannya pasti ada seri berikutnya ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar Anda mendapatkan video-video tutorial yang bermanfaat untuk pembelajaran. Dan sekali lagi saya sangat menyarankan untuk kita berbagi ya. Silahkan bagikan link video ini kepada teman-teman supaya mereka juga mendapatkan manfaat dan bisa memberikan pembelajaran kepada para siswa dengan cara yang lebih baik. Sungguh ketika kita berbagi dan mereka atau teman-teman guru yang lain mau termotivasi, sungguh kita juga orang yang berbagi link itu mendapatkan pahalanya gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Oh, sorry. Mau lihat rupanya enggak ya? Kita coba saja ya. Publikasi dulu ya. Oke, nggak apa ribet-ribet, publikasi saja langsung ya. Kita lihat rupanya terakhir dulu ya. sites.google.com view masalah di IPS. Nah, ini papikonnya sudah berubah ya. Oke. Logo kita juga sudah ada. Ini tampilannya sesuai dengan yang kita ubah tadi. Ya. Dan ini gratis sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.